Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali. Dan pada hari ini adalah materi yang terakhir di kelas 12 ini, yang akan Ibu sampaikan tentang materi bioteknologi. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan membahas tentang 5 subbab dari materi bioteknologi. Apa saja? Yang pertama, ada konsep dasar bioteknologi. Yang kedua, ada jenis-jenis bioteknologi. Yang ketiga, ada prinsip rekayasa genetika. Yang keempat, ada produk dan jasa bioteknologi dalam berbagai bidang. Dan yang terakhir, dampak bioteknologi bagi kehidupan. Nah, siapa di sini yang suka makan tempe dan dikasih kecap? Jangan lihat mereknya ya, tapi lihat kecapnya. Terus siapa yang di sini suka makan keju, suka makan roti, dan nata de coco? Nah, semua itu adalah produk dari bioteknologi. Mari simak baik-baik ya. Yuk belajar bersama Ibu tentang materi bioteknologi. Nah, untuk yang pertama ada konsep dasar bioteknologi. Apa sih? Bioteknologi berasal dari 3 kata dalam bahasa Latin, yaitu bios artinya hidup, tekno artinya penerapan, dan logos artinya ilmu. Dari situ kita bisa memahami bahwa bioteknologi itu merupakan ilmu tentang prinsip penerapan biologi. Nah, adapun ciri dari suatu proses bioteknologi yaitu yang pertama, adanya agen biologi yang digunakan seperti hasil metabolit atau enzim. Yang kedua, penggunaan agen biologi dilakukan dengan metode tertentu. Yang ketiga, adanya produk turunan atau jasa yang dipakai dalam proses penggunaan agen biologi tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, terdapat prinsip ilmu yang melandasi proses bioteknologi. Oke, untuk selanjutnya ada beberapa alasan menggunakan mikroorganisme sebagai subjek bioteknologi. Apa saja? Oke, yang pertama ada mudahnya diperoleh dari lingkungan, kemudian reproduksinya sangat cepat dan memiliki sifat yang tetap, dapat dimodifikasi, dan dapat menghasilkan berbagai produk. Nah, untuk yang kedua ada jenis-jenis bioteknologi. Jenis bioteknologi itu ada 2 macam. Yang pertama, bioteknologi modern. Yang kedua, ada bioteknologi konvensional. Apa sih bioteknologi modern itu? Merupakan metode bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA. Selain prinsip mikrobiologi dan biokimia, metode ini dilakukan dengan cara memodifikasi gen-gen spesifik dan menyisipkannya pada organisme lain, seperti mikroba, hewan, dan tumbuhan. Nah, sedangkan untuk bioteknologi konvensional yaitu bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksi tidak jumlah besar. Nah, untuk selanjutnya ada perbedaan bioteknologi modern dan konvensional. Ya, kalian bisa lihat gambar di samping. Yang pertama, menggunakan sebagian dari mikroorganisme berupa DNA atau enzim untuk bioteknologi modern. Sedangkan bioteknologi konvensional yaitu menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung. Nah, adapun teknologinya, peralatan dan tekniknya yang digunakan sangat canggih dalam bioteknologi modern. Sedangkan bioteknologi konvensional yaitu teknologi dan peralatannya yang digunakan secara sederhana. Adapun untuk contohnya dari bioteknologi modern ini yaitu seperti bayi tabung, kemudian cloning, dan kemudian kultur jaringan. Sedangkan bioteknologi konvensional yaitu seperti
seperti fermentasi yang berupa produk seperti tempe, tauco, kecap, minuman anggur, dan lain-lainnya. Nah, untuk sebab yang ketiga yaitu ada prinsip rekayasa genetika. Apa sih? Nah, rekayasa genetika atau DNA merupakan suatu kumpulan teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen DNA. Beberapa cara untuk mendapatkan DNA rekombinan melalui rekayasa genetika, yaitu yang pertama, teknologi plasmid. Molekul yang digunakan berbentuk sirkuler yang terdapat dalam sel, bakteri, atau ragi, disebut dengan plasmid. Dan yang kedua, ada teknologi hibridoma. Teknologi hibridoma dikenal juga dengan istilah protoplasma. Teknologi hibridoma adalah teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda, sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Nah, untuk sebab yang keempat yaitu ada produk dan jasa bioteknologi dalam berbagai bidang. Untuk yang pertama, ada bioteknologi dalam bidang pangan. Apa saja? Ada sel protein tunggal atau PST ya. PST, sel tunggal, dapat dibuat dari bakteri, ganggang, ataupun jamur. Yang kedua ada mikroba yang dapat digunakan sebagai PST. Contohnya itu seperti Saccharomyces dan Candida utilis. Kemudian ada mikroprotein. Mikroprotein ini merupakan bahan sumber makanan yang dihasilkan dari miselium jamur. Contohnya seperti Fusarium graminearum melalui proses fermentasi. Nah, untuk yang kedua ada bioteknologi dalam bidang pertanian. Apa saja? Ada tanaman yang tahan lama, contohnya itu seperti tembakau yang tahan terhadap infeksi virus. Kemudian, dihasilkannya bioinsektisida dari mikroba. Contohnya itu seperti Bacillus thuringiensis merupakan bakteri yang mampu menghasilkan racun. Selanjutnya, ada penerapan biofertilizer. Yang mana penerapan biofertilizer atau pupuk hayati dapat menyuburkan tanah pertanian. Nah, adapun untuk tanaman transgenik, tanaman yang telah disisipi atau dimiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda. Penggabungan gen asing ini bertujuan untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan. Contohnya tanaman transgenik yaitu padi, tembakau, jagung, tomat, dan lain-lainnya. Nah, untuk kultur jaringan yaitu berarti budidaya dan jaringan merupakan sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contohnya seperti anggrek, pisang, kelapa sawit, tebu, dan lainnya. Selanjutnya ada bioteknologi dalam bidang peternakan. Ada apa saja? Ada inseminasi buatan, ada cloning, dan hormon pertumbuhan. Inseminasi buatan ini berperan dalam perkembangbiakan generatif yang umumnya dilakukan pada sapi, kambing, dan kerbau. Selanjutnya ada cloning. Cloning ini merupakan proses untuk membuat salinan molekul, elektron, atau organisme seluler yang identik. Contohnya seperti cloning yang terkenal yaitu domba Dolly. Selanjutnya, ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan atau bovine somatotropin, hormon BST. Salah satu hormon pemacu tumbuh yang diciptakan oleh bovin. Hormon ini digunakan untuk memperbesar ukuran hewan seperti ikan, kambing, babi, sapi, dan domba. Selanjutnya ada bioteknologi dalam bidang kedokteran. Apa saja? Ada antibodi monoklonal, kemudian antibiotik,
kemudian hormon, interferon, terapi gen, dan bayi tabung. Apa sih antibodi monoklonal itu? Antibodi monoklonal yaitu merupakan pembuatan antibodi yang menggunakan sel tumor dan sel limfa. Sel tumor sendiri mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri, sedangkan sel limfa yaitu sebagai antigen yang menghasilkan antibodi. Selanjutnya ada antibiotik. Antibiotik ini merupakan senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan berguna untuk menghambat dan menumbuhkan kuman penyakit. Selanjutnya ada hormon. Jika terjadi gangguan pada hormon, maka akan menyebabkan suatu penyakit. Contohnya seperti penyakit diabetes mellitus. Penderita kekurangan insulin akan menyebabkan kadar gula naik. Dengan adanya bioteknologi saat ini, hormon insulin dapat dihasilkan secara buatan, transgenik dengan buatan bakteri. Nah, untuk selanjutnya ada interferon. Interferon merupakan jenis antibodi yang digunakan untuk melawan virus. Secara alami, mampu membentuk antibodi, namun sangat lambat dibandingkan kecepatan virus dalam berkembang biak. Oleh karena itu, dalam pembuatan interferon dilakukan secara rekayasa genetika. Nah, untuk selanjutnya ada terapi gen. Terapi gen merupakan suatu genetik yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen muatan yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Nah, untuk yang terakhir ada bayi tabung. Teknik bayi tabung dengan mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh sang ibu. Setelah terjadi pertemuan antara keduanya, proses selanjutnya yaitu embrio yang dihasilkan akan ditanamkan ke rahim ibu, sehingga terbentuk bayi dan dilahirkan. Dan yang kelima yaitu bioteknologi dalam bidang pengelolaan lingkungan. Ada pengelolaan limbah dan bioremediasi. Yang pertama, pengelolaan limbah. Terdapat jenis mikroorganisme yang berperan dalam mengelola limbah, seperti Clostridium butyrrhizium, yang berperan dalam mengatasi limbah cair yang mengandung gula sebagai limbah buangan pabrik alkohol. Nah, sedangkan bioremediasi yaitu merupakan proses pembersihan lingkungan yang tercemar dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Contohnya seperti Pseudomonas dan Archaeobacter. Nah, untuk sebab yang terakhir ada dampak bioteknologi bagi kehidupan. Apa saja? Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Dampak positifnya yaitu dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Nah, untuk dampak negatifnya yaitu berkembangnya tanaman transgenik yang berakibat hilangnya plasma nutfah. Untuk yang kedua yaitu dampak bidang sosial ekonomi. Dalam penemuan berbagai teknik yang berbasis pada aplikasi rekayasa genetika mengakibatkan banyak kalangan industri saling bersaing untuk menemukan varietas tanaman dan hewan yang baru. Selanjutnya, dampak bidang kesehatan. Dampak positifnya yaitu adanya penemuan obat maupun hormon hasil rekayasa genetika, mengakibatkan produk tersebut lebih murah dan lebih mudah diperoleh. Dan yang terakhir yaitu dampak di bidang etika dan moral. Apa saja? Teknologi bayi tabung contohnya, dan cloning yang masih banyak diperdebatkan. Mungkin untuk bayi tabung yang menggunakan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri sangat membantu bagi yang sulit untuk memiliki anak. Nah, hal ini masih diperdebatkan dalam agama, etika, dan moral. Oke, cukup sekian. Mungkin hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa tetap jaga kesehatan selalu, pola aktivitasnya tetap dijaga, tetap semangat belajarnya, dan ada kuis ya di Google Classroom. Jangan lupa diisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.